Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim auzubillahi minasyaitonir rajim qala rabb bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagi informasi untuk kita semua. Kalau kita mau sederhanakan atau mau fokuskan perbincangan kita kultum ini, kita bisa merumuskan sebuah kalimat sebagai tema, yakni berjuang dengan penuh keikhlasan. Sifat ikhlas adalah sebuah perjuangan, dan ternyata memang itu adalah bagian dari salah satu strategi iblis untuk mempengaruhi orang yang beriman. Jangan dikira iblis itu mempengaruhi manusia ke jalan yang tidak baik saja, tapi ternyata salah satu strategi iblis mempengaruhi manusia adalah bagaimana iblis mempengaruhi kita untuk berbuat baik. Mungkin ada yang bertanya, gimana caranya? Betul, tapi berbuat baik yang dimaksud di sini adalah berbuat baik yang dicampuri dengan sesuatu, atau dengan kata lain, di luar daripada keikhlasan. Orang atau seorang dosen misalnya, dia rajin melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu salah satu, mungkin tidak semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang tuntunan SOP menurut agama, yakni keikhlasan. Bisa jadi mereka rajin masuk tanpa ada sedikit pun cacatnya atau ketidakhadirannya, akan tetapi justru itu adalah pengaruh iblis. Kenapa? Oleh karena di sana ada iblis yang campur tangan masuk kok, karena jangan sampai Anda dituding oleh teman yang lain bahwa Anda malas. Coba. Itulah sebabnya ayat yang saya jadikan tadi sebagai kalimat mukaddimah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang itu juga adalah pernyataan iblis, kemudian diungkapkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rabb bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhan kami, bicara tentang Tuhannya. Ya Allah Tuhan kami. Jadi iblis itu dalam hal akidah begini, mantap. Tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhannya selain Allah. Ya Tuhan Rabb, ya Tuhan kami Allah, kata iblis. Bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku disebabkan atau karena adanya Adam. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Ini saya ingin hiasi semua amal kebajikan mereka dengan ketidakikhlasan. Kenapa Anda tidak menyumbang? Masa lebih banyak pendapatanmu dari dia? Pasal masuk. Kenapa? Karena dia takut dituding oleh orang bahwa dia tidak termasuk bagian dari yang berprestasi. Kenapa? Itu pengaruh iblis. La uzayyinanna lahum. Saya ingin hiasi perbuatan amalnya
dengan hiasan-hiasan yang menipu, kata Allah. Kemudian dia bilang, wala ughwiyannahum, saya akan sesatkan semua anak cucu Adam. Dosen-dosen yang dayayan elok maleka pasesai, kata iblis, ajmain, kecuali illa ibadah kami mukhlisin, kecuali hambamu ya Allah yang benar-benar ikhlas kepadamu. Mari kita lihat. Suatu ketika dalam sebuah riwayat yang sahih, ada beberapa golongan yang duluan masuk neraka, dilemparkan ke dalam neraka bukan karena dia bersinah, bukan karena dia merampok harta orang, bukan karena dia pernah membunuh, bukan, tapi ternyata dia masuk neraka lewat harta yang dia sampaikan kepada jalan agama. Tapi ada tapi ini, termasuk diantaranya adalah ilmuwan atau dosen-dosen. Ternyata lebih duluan masuk neraka daripada yang bukan orang pintar, daripada yang bukan orang pintar. Sampai-sampai pada saat dikasih informasi, ditanya oleh malaikat, karena malaikat juga tahu bahwa ternyata amalannya ini banyak. Wahai sahabat, bagaimana sebenarnya engkau di dunia? Apa amalan apa selama itu yang engkau lakukan? Wahai malaikat, karena dilihat oleh malaikat, dia adalah orang yang berprestasi. Kenapa? Karena dia adalah ilmuwan atau dosen. Di dunia itu saya, Masya Allah, mengajar. Bahkan sudah banyak murid saya yang saya cetak menjadi profesor. Gitu kan? Sehingga saya dapat seperti ini, ya oleh karena itu. Apa? Di belakang malaikat mengatakan itu tidak benar. Katanya, wahai malaikat, dia itu mengabdi, dia itu awalnya menuntut ilmu bukan karena aku, akan tetapi menuntut ilmu karena melihat sesamanya yang sebelumnya masih di bawah rata-rata dari dia. Masa dia bisa, saya tidak bisa. Saya mau seperti dia, bahkan saya mau menyaingi yang lain. Gara-gara itulah sehingga kata-kata menyaingi yang lain tanpa melihat bahwa itu hanya karena Allah, maka dia duluan dimasukkan di dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Terakhir, saya pernah diuji sebagai muballigh. Waktu itu saya menghadiri sebuah peresmian, Pak, peletakan batu pertama masjid, termasuk masjid megah, karena dia adalah perusahaan besar di sebuah kabupaten, yakni masjid perusahaan marmer. Waktu itu pada saat saya hadir pertama, banyak jabatan saya waktu itu. Saya termasuk salah satu yang meletakkan batu pertama, fondasi masjid. Kemudian saya termasuk memberikan tanda tangan prasasti sebagai peletakan batu pertama. Kemudian saya beri sambutan sekaligus doa. Kuhitung-hitungi Muhammad, apaan pelokku ya matu Setelah itu semakin yakin saya kalau saya dapat lebih dari mereka. Semua orang yang hadir tadi itu udah amplop manun. Amplop. Kemudian giliran saya berjabat tangan dengan yang memberikan amplop. Benar Pak. Kenapa? Saya sedihnya loh. Saya rasakan gitu tadi amplop. Tebal sekali. 4 jahat aja. Setelah itu saya keluar, saya penasaran, Pak. Saya penasaran isi amplop itu apa.
Tebal. Saya melirik ke belakang, dek maka tahu. Di depan juga tidak ada, kiri kanan tidak ada. Saya buka pelan-pelan. Apa? Ternyata isi amplop itu keterangan daftar nama-nama satpam. Daftar nama-nama satpam, Pak. Bukan nilai dolar, apalagi rupiah. Bagaimana ujian Tuhan? Ini adalah ujian Allah. Kenapa? Karena termasuk istri itu adalah bagian daripada ujian, kan? Nana tahukah istriku ini pergi menghadiri itu? Pasti yang pertama pertanyaannya, mana amplopnya? Di dalam hati saya, bukan panitia pengurus masjid yang menguji saya, tapi yang uji saya adalah Allah sebagai bagian daripada keikhlasan. Innallahal musta'an wal iqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.